Pemahaman peserta didik dalam pengajarannya. Tugas 3.2 mengulas asesmen di ruang kelas oleh kelompok 3 PGSD Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kelompok 3 ini terdiri dari Ira Eka Handayani, Kintan Nurwinanda, Kunti Astiti, Yulianda, Herum Latantia. Asesmen yang kita ambil dari mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 fase C. Capaian pembelajaran. Peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang dewasa tentang hal-hal menarik di lingkungan sekitarnya. Peserta didik menunjukkan minat terhadap teks, mampu memahami dan menyampaikan gagasan dari teks informatif, serta mampu mengungkapkan gagasan dalam kerja kelompok dan diskusi, serta memaparkan pendapatnya secara lisan dan tertulis. Peserta didik mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik yang beragam. Peserta didik mampu membaca dengan fasih dan lancar. Tujuan pembelajaran dari asesmen ini adalah 1. Melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat menentukan alat transportasi dengan tepat. 2. Melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat membedakan jenis-jenis transportasi darat, air, dan udara. 3. Melalui kegiatan mengamati video, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis teknologi transportasi dengan tepat. Materi ajar transportasi, jenis asesmennya formatif, bentuk asesmennya tes tertulis. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Bagian dari asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik adalah A. Asesmen awal non-kognitif. Dengan pemberian asesmen ini, guru dapat mengetahui tahapan perkembangan peserta didik. Kemampuan awal peserta didik dalam pengetahuan dan keterampilan dasar yang dimiliki sebelum mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru. B. Kalimat pemantik di awal pembelajaran. Kalimat pemantik bertujuan untuk mengukur pemahaman awal peserta didik tentang materi transportasi. C. Asesmen formatif. Ada refleksi pembelajaran bagi peserta didik. Refleksi ini membantu guru untuk mengetahui perkembangan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik yaitu A. Capaian pembelajaran. Pada capaian pembelajaran mencantumkan bahwa peserta didik diharapkan mampu berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang dewasa tentang hal-hal menarik di lingkungan sekitar. B. Tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran, mencantumkan bahwa peserta didik diharapkan melalui kegiatan mengamati video dapat menyebutkan jenis-jenis teknologi transportasi dengan tepat. Hal ini sesuai dengan perkembangan teori PASE pada tahap operasional konkret, yang menyatakan karakteristik peserta didik usia 7-12 tahun dapat mengetahui pengetahuan dengan melihat benda konkret. C. Asesmen formatif yang melibatkan observasi dan penugasan berupa tes tulis memungkinkan guru untuk memahami cara peserta didik berinteraksi dengan lingkungan melalui gambar alat transportasi. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Bagian mana dari asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik adalah A. Tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran menyatakan bahwa peserta didik dapat menentukan alat transportasi dengan tepat melalui kegiatan mengamati gambar. Peserta didik mampu membedakan jenis-jenis alat transportasi melalui kegiatan membaca materi.
Peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis transportasi dengan tepat melalui kegiatan mengamati video pembelajaran. Hal ini sesuai dengan perkembangan teori Peirce pada tahap operasional konkret, yang menyatakan karakteristik peserta didik usia 7-12 tahun dapat mengetahui pengetahuan dengan melihat benda konkret. B. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan ini disesuaikan dengan tingkat pemahaman awal peserta didik. Pertanyaan pemantik dirancang untuk mengukur sejauh mana peserta didik mampu mengamati berbagai macam alat transportasi di sekitar peserta didik. C. Asesmen formatif berupa tes tulis. Tes tulis ini memungkinkan peserta didik mampu mengaplikasikan pengetahuan mereka tentang menyebutkan jenis-jenis alat transportasi sehingga guru dapat mengukur kemampuan peserta didik dalam menjelaskan berbagai macam alat transportasi. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Bagian dari asesmen yang menunjukkan kesesuaian dalam memberikan ruang peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap pembelajaran adalah A. Dalam asesmen formatif selama proses pembelajaran, bentuk observasinya berupa penugasan. Observasi penilaian sikap dapat membantu guru untuk mengamati peserta didik saat berinteraksi dengan temannya dalam kegiatan pembelajaran. Selama observasi, peserta didik memberikan respon terhadap kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan, seperti pertanyaan, jawaban, atau ekspresi pemahaman mereka. B. Penugasan berupa tes tulis dalam asesmen formatif memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik. Setelah menyelesaikan soal, peserta didik dapat berdiskusi dengan guru tentang hasil pengerjaan soal mereka. Ini membuka ruang bagi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan, atau mengungkapkan keraguan peserta didik tentang materi yang sedang dipelajari. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Sebagai seorang guru yang ingin memaksimalkan efektivitas asesmen dengan mempertimbangkan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik peserta didik, ada beberapa kegiatan yang akan kami tingkatkan, yaitu melakukan asesmen diagnostik yang lebih mendalam untuk memahami pemahaman awal peserta didik tentang transportasi, menghubungkan kegiatan pembelajaran dengan budaya dan lingkungan peserta didik, membantu peserta didik meningkatkan kemampuan berbicara, menggunakan bahasa yang mudah dipahami peserta didik, memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Thank you. Do you have any question for me before we go?